Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang penawaran umum atau go public. Adapun pokok pembahasannya yaitu yang pertama, konsep penawaran umum akan disampaikan oleh M. Arif Wahyudi. Pembahasan kedua tentang manfaat penawaran umum akan dibahas oleh Ika Wardani. Pembahasan ketiga dan keempat tentang konsekuensi penawaran umum dan pihak yang terlibat dalam penawaran umum akan dibahas oleh Rini Nurfiana. Dan pembahasan terakhir tentang proses penawaran umum akan dibahas oleh saya sendiri, Rizky Aulia Rahmah. Baik teman-teman, langsung saja kita ke penyampaian materinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kami dengan tema penawaran umum atau go public. Dan di sini saya sebagai pemateri pertama akan membahas tentang konsep penawaran umum. Bagaimana konsep penawaran umum itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau UU PM. Khususnya diatur dalam pasal 1 ayat 15 yang menjelaskan bahwa penawaran umum merupakan suatu kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Jadi, berdasarkan definisi di atas dapat kita ketahui bahwa karakteristik dari penawaran umum adalah sebagai berikut. Di sini karakteristik penawaran umum yang pertama itu merupakan kegiatan penawaran efek. Terus karakteristik yang kedua, penawaran tersebut dilakukan oleh emiten. Dan yang ketiga, benda yang dijual adalah efek. Dan yang keempat, dilakukan kepada masyarakat luas. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Wardani. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat penawaran umum. Yang pertama, membuka akses perusahaan terhadap sarana pendanaan jangka panjang. Alasan ini merupakan pertimbangan yang paling utama bagi perusahaan untuk go publik dan menjadi perusahaan publik. Pemodalan yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk meningkatkan modal kerja dalam rangka membiayai perusahaan untuk membayar utang, untuk melakukan investasi atau melakukan akuisisi. Go publik juga akan meningkatkan nilai ekuitas perusahaan sehingga perusahaan memiliki struktur pemodalan yang optimal. Yang kedua, meningkatkan nilai perusahaan. Dengan menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, setiap meningkatkan kinerja operasional dan kinerja keuangan umumnya akan mempunyai dampak terhadap harga saham di bursa, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, meningkatkan image perusahaan. Dengan pencatatan saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia, informasi dan berita tentang perusahaan akan sering diliputi oleh media penyediaan data dan analisis di perusahaan sekuritas. Publikasi secara cuma-cuma tersebut akan meningkatkan image perusahaan. Yang keempat, menumbuhkan loyalitas karyawan perusahaan. Apabila saham perusahaan dapat diperdagangkan di Bursa Efek, karyawan akan senang hati mendapatkan insentif berupa saham. Dengan lebih melibatkan karyawan dalam proses pertumbuhan perusahaan, diharapkan dapat menimbulkan rasa memiliki yang pada akhirnya dapat meningkatkan profesionalisme dan kinerja karyawan. Yang kelima, kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Salah satu permasalahan yang menjadi pemicu kejatuhan bisnis yang dikelola suatu keluarga adalah perpecahan dalam keluarga tersebut. Dengan menjadi perusahaan publik, setiap pihak
dalam keluarga dapat memiliki saham perusahaan dalam porsinya masing-masing, dan sewaktu-waktu dapat melakukan penjualan atau pembelian melalui Bursa Efek Indonesia. Pemegang saham sendiri juga dapat melalui laporan juga dapat mempercayakan pengelola perusahaan kepada pihak profesional yang kompeten dan dapat dengan mudah mengawasi perusahaan melalui laporan keuangan atau keterbukaan informasi perusahaan yang diwajibkan oleh otoritas. Yang terakhir, insentif pajak. Untuk mendorong perusahaan melalui go publik, pemerintah memberikan insentif pajak melalui penerbitan peraturan pemerintah yang terakhir diubah dalam peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2013 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perserorongan keterbukaan. Wajib pajak pada badan dalam negeri yang berbentuk perserorongan terbuka yang dapat memperoleh penurunan tarif pajak penghasilan atau PPh sebesar 5% lebih rendah dari tarif PPh wajib pada badan dalam negeri sepanjang 40% sahamnya tercatat dan diperdagangkan di bursa dan memiliki minimal 300 pemegang saham. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, konsekuensi penawaran umum. Yang pertama, berbagi kepemilikan. Hal ini dapat diartikan bahwa persentase kepemilikan akan berkurang. Banyak perusahaan yang hendak go publik merasa enggan karena khawatir akan kehilangan kontrol atau kendali perusahaan. Sebenarnya hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan karena jumlah minimum saham yang dipersyaratkan untuk dijual kepada publik melalui proses penawaran umum tidak akan mengurangi kemampuan pemegang saham pendiri untuk tetap dapat mempertahankan kendali perusahaan. Yang kedua, mematuhi peraturan pasar modal yang berlaku. Pasar modal memang menerbitkan berbagai peraturan, namun semua ketentuan pada dasarnya justru akan membantu perusahaan untuk dapat berkembang dengan cara yang baik di masa mendatang. Para pemegang saham, pendiri dan manajemen perusahaan tidak perlu khawatir karena dengan berbagai pemenuhan peraturan tersebut, terdapat pihak profesional yang dapat dimanfaatkan jasanya untuk membimbing dan membantu pemenuhan peraturan tersebut. Selanjutnya, pihak yang terlibat dalam penawaran umum. Yang pertama ada emiten, perusahaan yang akan melakukan penawaran umum. Yang kedua ada penjamin emisi. Penjamin emisi merupakan perusahaan efek yang menjembatani calon emiten dengan pasar modal. Bersama dengan calon emiten, perusahaan efek ini menunjuk pihak-pihak seperti akuntan publik, perusahaan penilai, konsultan hukum, dan notaris. Kegiatan penjamin emisi antara lain adalah membantu menyiapkan prospektus dan memberikan penjamin atas penerbitan saham. Izin usaha sebagai penjamin emisi efek berlaku juga sebagai izin usaha perantara pedagang efek. Sedangkan izin usaha sebagai perantara pedagang efek tidak dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek. Yang ketiga, ada akuntan publik atau auditor independen. Pihak yang berperan dalam melakukan audit atau pemeriksaan atas laporan keuangan calon emiten. Kemudian yang keempat ada pihak penilai. Pihak yang melakukan penilaian terhadap aktiva tetap perusahaan sehingga nantinya bersama dengan komponen-komponen lainnya seperti kinerja keuangan dan operasional dapat ditentukan harga saham yang layak saat go publik. Yang kelima, ada konsultan hukum. Pihak yang bertugas untuk memberikan pendapat dari segi hukum, yaitu melakukan audit atas aspek hukum dari bisnis, aset, dan berbagai produk hukum yang pernah akan dikeluarkan oleh perusahaan. Yang keenam, ada notaris. Pihak yang bertugas untuk membuat akta-akta
perubahan anggaran dasar, akta perjanjian-perjanjian dalam rangka penawaran umum, dan notulen-notulen rapat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Aulia Rahmah sebagai pemateri terakhir. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai proses penawaran umum. Jadi di dalam proses penawaran umum terdapat 4 tahapan yang harus dilalui oleh perusahaan agar dapat melakukan penawaran umum atau go public. Adapun tahap yang pertama adalah tahap persiapan. Tahap persiapan ini merupakan tahapan awal dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penawaran umum. Pada tahap yang paling awal ini, perusahaan yang akan menerbitkan saham terlebih dahulu melakukan rapat umum pemegang saham untuk meminta persetujuan para pemegang saham dalam rangka penawaran umum saham. Setelah mendapat persetujuan, selanjutnya emiten melakukan penunjukan penjamin emisi serta lembaga dan profesi penunjang pasar, yaitu yang pertama penjamin emisi atau underwriter, di mana kegiatan yang dilakukan oleh underwriter ini adalah menyiapkan berbagai dokumen, membantu menyiapkan prospektus dan memberikan penjaminan atas penerbitan. Selanjutnya yang kedua adalah akuntan publik, di mana tugas dari akuntan publik ini yaitu melakukan audit atau pemeriksaan atas laporan keuangan calon emiten. Selanjutnya penilai yang bertugas melakukan penilaian terhadap aktiva tetap perusahaan dan menentukan nilai wajar dari aktiva tetap tersebut. Selanjutnya konsultan hukum yang bertugas untuk memberikan pendapat dari segi hukum, dan yang terakhir notaris yang bertugas untuk membuat akte-akte perubahan anggaran dasar, akte perjanjian-perjanjian dalam rangka penawaran umum, dan juga notulen-notulen rapat. Selanjutnya tahap kedua dalam proses penawaran umum yaitu tahap pengajuan pernyataan pendaftaran. Dalam tahap ini, perusahaan bersama underwriter membawa dokumen yang terangkum dalam prospektus ringkas perusahaan ke Bapepam LK. Prospektus ringkas merupakan keterangan ringkas mengenai perusahaan dalam minimal kurun waktu 3 tahun terakhir. Untuk itu, prospektus harus secara ringkas dan padat membuat berbagai informasi terkait dengan perusahaan, mulai dari company profile, kinerja operasional perusahaan, seperti neraca rugi laba, proyeksi kinerja perusahaan, serta untuk kepentingan apa dana masyarakat itu dibutuhkan. Nah, tahap ketiga dalam proses penawaran umum yaitu tahap penjualan saham. Dipastikan kurang dari 38 hari Bapepam LK sudah memberikan jawaban atas pernyataan pengajuan pendaftaran perusahaan yang akan go public ini. Jika setelah melakukan pendaftaran dan tidak ada koreksi, maka pada periode waktu tersebut, pernyataan tersebut otomatis menjadi efektif. Apabila perusahaan itu sudah efektif, berarti saham dari perusahaan itu sudah bisa dijual. Penjualan saham ini dilakukan melalui penawaran umum. Dalam konteks pasar modal, penjualan saham melalui mekanisme penawaran umum ini disebut dengan penjualan saham di pasar perdana. Penjualan saham dalam pasar perdana mekanismenya diatur oleh penjamin emisi. Penjamin emisi yang akan melakukan penjualan kepada investor dibantu oleh agen penjual. Agen penjual adalah perusahaan efek atau pihak lain yang ditunjuk sebelumnya dan tercantum dalam prospektus ringkas. Bapepam LK memberi waktu bagi perusahaan yang akan tercatat di BEI atau Bursa Efek Indonesia. Penjualan saham dalam penawaran umum ini waktunya relatif terbatas 2 atau 3 hari saja. Selanjutnya tahap terakhir dalam proses penawaran umum yaitu tahap pencatatan di Bursa Efek Indonesia. Setelah selesai penjualan saham di pasar perdana, selanjutnya saham tersebut dicatat di Bursa Efek Indonesia. Sekian penyampaian materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja penyampaian materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.